Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Uswata Mama dengan NIM 2221065. Saya berasal dari kelas PBAA semester 3. Pada video kali ini saya akan mengulas kembali dua hadis yang telah kita pelajari pada semester 3 mata kuliah hadis Tarbawi. Yang pertama saya akan membacakan dan sedikit mengulas tentang hadis tuntutan tanggung jawab dan kebutuhan pendidikan Islam yang berbunyi An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi fal amiru alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa walidihi wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu Muslim fi sahihihi Kitabil Imarah. Dan kemudian saya akan membacakan mufradat dari hadis ini. Yang pertama, ra'in. Ra'in adalah fa'il dari fi'il ro'a yar'a yang artinya tawalla amruhu. Kemudian ada ba'lun. Ba'lun adalah sayyid atau zauj. Kemudian mas'ulun. Mas'ulun adalah bermakna tanggung jawab. Kemudian saya akan membacakan arti dari hadis ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Fal amiru ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Dan pemimpin dari manusia adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia bertanggung jawab atas yang dipimpin atau manusia-manusia tersebut. Kemudian warajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan laki-laki adalah pemimpin dari anggota keluarganya dan dia bertanggung jawab atas anggota keluarganya tersebut. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa walidihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang perempuan adalah pemimpin dari rumah suaminya dan juga pemimpin dari anak-anaknya. Wahiyya mas'ulatun anhum, dan mar'ah tersebut bertanggung jawab atas mereka. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi, dan seorang budak adalah pemimpin dari harta benda tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia bertanggung jawab atas harta benda dari tuannya tersebut. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka ingatlah, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Rawahu Muslim fi sahihihi Kitabil Imarah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim pada kitabnya Sahih Kitab Imarah. Kemudian penjelasan dari hadis ini adalah setiap manusia atau setiap yang hidup di dunia ini adalah seorang pemimpin. Dari yang paling kecil, seorang manusia adalah pemimpin dari dirinya sendiri. Maka seorang pemimpin harus bisa mengendalikan dirinya sendiri atas perbuatan atau atas segala sesuatu yang akan dilakukan. Maka manusia harus bisa mengatasi atau memimpin dirinya sendiri. Di sini dijelaskan bahwa semua profesi atau apapun yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Apalagi ketika kita menjadi pemimpin atas manusia, atas manusia-manusia yang lain, maka kita harus mempunyai tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas kepemimpinan kita kepada manusia-manusia tersebut. Contohnya, ketika seorang mahasiswa atau pelajar, mereka adalah juga seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan seorang pelajar mempunyai tuntutan, tanggung jawab, dan juga kebutuhan. Tuntutan dari pelajar adalah belajar, dan tanggung jawab dari seorang pelajar adalah juga belajar. Begitu juga kebutuhan. Seorang pelajar pasti membutuhkan belajar.
Contoh kecilnya ketika pelajar diberi tugas oleh, misal mahasiswa diberi tugas oleh dosen, maka dia juga wajib mengerjakannya, karena tugas tersebut adalah ketika kita mengerjakan tugas tersebut berarti kita telah melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Kesimpulan, semua yang hidup di dunia ini adalah seorang pemimpin, dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya ketika di akhirat nanti. Maka sebagai seorang manusia, berhati-hatilah ketika kita melakukan sesuatu di dunia ini, karena semua sesuatu yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat. Begitulah penjelasan dari hadis yang pertama tentang tuntutan, tanggung jawab, dan kebutuhan pendidikan Islam. Kemudian hadis yang kedua adalah tentang tujuan pendidikan Islam, yang berbunyi, an Anasin qala kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhrajahu al-Bukhari kitab ad-da'wati babi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian saya akan membacakan mufradat dari hadis tersebut. Yang pertama, qi. Qi adalah fi'il amr dari fi'il waqa yaqi. Yang fi'il amarnya adalah qi. Kemudian aksar. Aksar adalah isim tafdil dari kathir, yang artinya lebih banyak. Kemudian ati. Ati adalah fi'il amr dari ata ya'ti, yang artinya datangkanlah. Dan kemudian saya akan membacakan arti dari hadis ini. An Anasin qala, dari Anas berkata, kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa yang paling banyak atau paling sering Nabi katakan atau Nabi ucapkan adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma, ya Allah, Allahumma rabbana atina, ya Allah, semoga datangkanlah kepada kami pada kehidupan di dunia hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab-azab neraka. Maka penjelasan dari hadis ini adalah doa yang sering Nabi ucapkan adalah doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Nabi berdoa ketika di dunia semoga diberikan kebaikan dan di akhirat juga diberikan kebaikan, dan jauhkanlah dari api neraka. Maka begitu juga tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk selamat dari dunia dan juga akhirat, dan yang paling penting adalah selamat dari api neraka. Maka kita sebagai seorang manusia mempunyai tanggung jawab untuk belajar. Kenapa kita harus belajar? Mengapa kita harus berpendidikan Islam? Agar kita bisa selamat dalam dunia, juga selamat pada akhirat nanti. Karena ketika kita mempelajari pendidikan agama Islam, ketika kita mempelajari tentang agama Islam, maka kita akan selamat tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Ketika kita mencari kebaikan akhirat, ketika kita mencari kebahagiaan akhirat, maka dunia juga akan mengikutinya. Maka begitu pentingnya pendidikan Islam sebagai seorang muslim. Waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Ketika kita sudah mempelajari agama Islam dan kita mengamalkannya, maka nantinya di akhirat kita akan terjauhkan dari azab-azab neraka, karena kita telah melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Mungkin itu saja penjelasan dari hadis yang kedua tentang tujuan pendidikan Islam. Kesimpulannya,
belajarlah, berpendidikanlah karena dan yang paling penting adalah pendidikan Islam. Karena sebagai seorang muslim kita harus mengerti apa saja yang harus dijauhi dalam agama Islam dan apa saja yang harus kita lakukan atau apa saja perintah Allah yang harus kita lakukan. Terima kasih. Mungkin hadamina hadamini. Syukran ala timamikum wa husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.